Untuk kasus ini, Polda Maluku Utara sama sekali tidak akan memberikan toleransi kepada yang bersangkutan, dan kami menempuh jalur dua peradilan, itu peradilan pidana umum dengan kita menerapkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2015 Pasal 80 dan 81 yang ancaman maksimalnya adalah 15 tahun penjara. Di samping itu juga kami juga akan mengajukan proses sidang internal. Jadi ada beberapa keterangan saksi, ada beberapa bukti petunjuk dan bukti petunjuk. Itulah video, foto dan video yang bisa digunakan oleh pelaku inisial D. Jadi sebentar dalam dugaan tindak pidana yang terjadi yaitu pelecehan dan pemerkosaan dilakukan diterapkan adalah pasal dalam hal ini untuk pasal 19. Bisa diulang pasalnya. Jadi pasal itu adalah pasal 85 untuk pasal 85. Kira ancaman berapa tahun? 12 tahun. Berapa? 12 tahun. 12 tahun. Sudah ada beberapa saksi termasuk teman-temannya dari beberapa petunjuk yang menjadikan terakhir pelaku melakukan aksinya ada di pondok. Kalau di tempat lain di sebuah sekretariat Ada tempat di Pondok karena dia sudah lama korban ini menahan ancaman itu sehingga dia terjatuhan sampai dia melaporkan. yang sampai berapa? Ya, Yang sampai berapa? Apakah disebarin videonya? ya seperti itu dan itu ya. Kemauan sendiri melakukan. Ya, Tapi memang hubungan yang tahun ini sebelumnya ada hubungan asmara. ya ada. Ada hubungan asmara. Berapa lama dia menjadi di situ? Jadi dia sejak kenal itu 2018. Ditetapkan oleh penyidik, ya otomatis itu dianggap sudah lengkap. Makanya biasanya ada istilahnya pelimpahan pertama, pelimpahan kedua. Pelimpahan kedua itu, pelimpahan pertama itu adalah berkas laporan. Pelimpahan tahap kedua itu berkas perkara, berkas kasus dengan tersangkanya sampai kepada P21. Ini artinya apa? Kerja penyidik itu tidak bisa jalan sendiri. Semua yang dia lakukan itu pada saat pemeriksaan mulai dari BAP sampai penetapan tersangka itu sudah ada koordinasi dengan penuntut umum. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Dugaan cabul oleh Kapolsek Sulteng geger. Dasar otak mesum, anak tersangka kok dimanfaatkan. Halo sahabat reformasi, mari kita simak informasi selengkapnya. Dugaan cabul Kapolsek di Sulteng, LPSK. Relasi kuasa, pelaku memanfaatkan ayah korban. Dilansir suara.com, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK menyebut pencabulan di Sulawesi Tengah atau Sulteng yang diduga dilakukan Kapolsek terhadap anak seorang tahanan tidak bisa dilepaskan dari konteks relasi kuasa. Menurut Ketua LPSK Hasto Atmojo, penyalahgunaan wewenang kekuasaan tersebut membuktikan relasi kuasa tersebut. Ini kan relasi kuasa.
Karena dia polisi, dia menguasai ayah korban yang sedang ditahan, kemudian dijadikan alat untuk melakukan kekerasan seksual. Ini salah satu membuktikan memang ada relasi kuasa di situ, katanya saat dihubungi Suara.com Jumat 15 Oktober 2021. Dia pun menyatakan sangat menyayangkan peristiwa tersebut mengingat terduga pelaku merupakan seorang polisi yang seharusnya memberikan perlindungan kepada masyarakat. Itulah yang sangat disayangkan perbuatan seperti itu, aparat yang seharusnya memberikan pengayoman dan perlindungan, katanya. LPSK pun mendorong agar kasus ini diproses secara hukum pidana, tidak berhenti pada pelanggaran etik di internal Polri. Karena pelakunya adalah aparat, bagus atasannya menonaktifkannya, tetapi yang lebih penting lagi polisi harus mendorong kasus ini menjadi tindak pidana, jadi bukan hanya etik, ujarnya. Sebelumnya beredar di media sosial, seorang kapolsek yang bertugas di salah satu wilayah Provinsi Sulteng diduga meniduri anak seorang tersangka, padahal tersangka tersebut masih menjalani masa penahanan. Kabar tersebut diungkap oleh korban berinisial S yang merupakan anak tersangka. Korban menceritakan hal tersebut kepada sebuah media lokal. Korban juga bercerita bahwa dirinya sempat mendapatkan chat mesra. Dijelaskan dalam kabar yang beredar, oknum kapolsek tersebut mengirimkan chat mesra kepada korban. Sementara itu, S mengaku diajak tidur jika menginginkan uang. Oknum kapolsek tersebut juga berjanji kepada S akan membebaskan sang ayah apabila bersedia memenuhi keinginannya. Korban pun dengan terpaksa menuruti keinginan oknum tersebut. Dia memenuhi keinginan oknum itu demi bisa membebaskan ayahnya dari penjara. Hingga saat ini diketahui sang ayah masih berada di dalam penjara. Sementara itu oknum kapolsek membantah, ia mengaku hanya mengirimkan chat dan memberikan uang. Klarifikasi. Menanggapi kabar tersebut, Bidang Humas Polda Sulteng membenarkan adanya kabar yang beredar itu. Pihaknya mengatakan telah menurunkan tim internal Polda Sulteng ke lapangan untuk mengecek kebenaran dan melakukan pendalaman. Selain itu, oknum kapolsek yang bersangkutan telah dibebas tugaskan. Untuk mengecek kebenaran berita tersebut, tim internal Polda Sulteng telah turun ke lapangan dan untuk memudahkan pemeriksaan atau pendalaman, kapolsek yang bersangkutan untuk sementara waktu dibebas tugaskan. Jelas Humas Polda Sulteng Kombes Didik Supriyanto. Selain itu, kapolsek diduga tiduri anak tersangka IPW. Polisi bejat harus dipidana dan dipecat. Ketua Indonesia Police Watch atau IPW, Sugeng Teguh Santoso, mengecam perbuatan kapolsek di Sulawesi Tengah yang diduga mencabuli seorang anak putri dari tahanannya sendiri. Sugeng pun menyebut dugaan perbuatan itu sangat bejat. Kapolsek tersebut harus dihukum pidana dan dipecat dari Korps Bayangkara. Ini oknum polisi bejat, harus diproses hukum pidana dan dipecat, kata Sugeng saat dihubungi Suara.com Jumat 15 Oktober 2021. Dia pun meminta agar Kapolda Sulawesi Tengah mengusut kasus ini dengan merujuk pada dugaan perbuatan Kapolsek tersebut. Dari rangkaian perbuatan Kapolsek, mengirim chat mesra dan mengaku memberi uang harus menjadi indikasi adanya perbuatan cabul tersebut, tegas Sugeng. Sebelumnya beredar di media sosial, seorang Kapolsek di Sulawesi Tengah diduga meniduri anak dari seorang tersangka. Padahal, tersangka tersebut masih menjalani masa penahanan. Kabar tersebut diungkap oleh korban berinisial S yang merupakan anak tersangka. Korban menceritakan hal tersebut kepada sebuah media lokal. Korban juga bercerita bahwa dirinya sempat mendapatkan chat mesra. Dijelaskan dalam kabar yang beredar, oknum Kapolsek tersebut mengirimkan chat mesra kepada korban. Sementara itu, S mengaku diajak tidur jika menginginkan uang. Oknum Kapolsek tersebut juga berjanji kepada S akan membebaskan sang ayah apabila ia mau memenuhi keinginannya. Korban pun dengan terpaksa menuruti keinginan oknum tersebut. Dia memenuhi keinginan oknum itu demi bisa membebaskan ayahnya dari penjara. Hingga saat ini diketahui sang ayah masih berada di dalam penjara. Sementara itu oknum Kapolsek membantah, ia mengaku hanya mengirimkan chat dan memberikan uang. Dibebas tugaskan. Menanggapi kabar tersebut, Humas Polda Sulteng membenarkan adanya kabar yang beredar itu. Pihaknya mengatakan telah menurunkan tim internal Polda ke lapangan untuk mengecek kebenaran dan melakukan pendalaman.
Selain itu, oknum Kapolsek yang diduga meniduri anak tersangka itu telah dibebas tugaskan. Untuk mengecek kebenaran berita tersebut, tim internal Polda Sulteng telah turun ke lapangan dan untuk memudahkan pemeriksaan atau pendalaman, Kapolsek yang bersangkutan untuk sementara waktu dibebas tugaskan. Jelas Humas Polda Sulawesi Tengah. Terima kasih telah kunjungi channel ini. Kami hanyalah sebatas menginformasikan, Andalah yang memutuskan. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan.